Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohanes Zulfir Poseng, NIM 22100-253, jurusan akuntansi, semester 2, kelas akuntansi 2B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 7, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama itu, nilai ketuhanan dijadikan patokan bagi kehidupan manusia untuk beradaptasi, untuk melakukan tindakan maupun bertutur kata selama ia berelasi dengan orang-orang di dekatnya, terlebih khusus ia berelasi dengan Tuhannya sendiri. Nah, dalam hal ini, nilai ketuhanan muncul ketika ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat. Maksudnya, nilai ketuhanan memberikan arahan agar ilmu pengetahuan yang berkembang itu tidak lari jauh dari makna-makna, terlebih khusus nilai-nilai ketuhanan yang telah dikembangkan selama ini yang ada dalam adat istiadat, yang juga tertera dalam agama-agama dan juga kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, di sini ilmu pengetahuan itu harus seimbang. Nah, nilai ketuhanan hadir itu untuk menjadi penyeimbang antara rasio dan irasional, terlebih khusus antara rasa dan akal. Nah, di sisi lain, nilai ketuhanan hadir untuk membuat manusia itu menjadi bagian dari alamnya, bukan malah menjadi pusat. Berarti manusia itu adalah satu kesatuan dari alam, dan juga manusia tidak punya hak untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran sesuka hatinya, dan harus mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan yang ada menurut kepercayaan. Nah, pada poin yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini, nilai kemanusiaan hadir untuk memberikan arahan terhadap pengembangan ilmu, agar itu pengembangan ilmu itu harus tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Ketika ilmu pengetahuan yang berkembang itu telah meluluhlantahkan kehidupan umat manusia, terlebih khusus merusak alam, menyebabkan kemiskinan, seperti beberapa kasus yang terjadi, contohnya tambang. Nah, tentu ini akan merusak hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi di sini nilai kemanusiaan ini memberikan arahan kepada ilmu pengetahuan untuk kembali ke fungsinya semula, yaitu mempertimbangkan nilai kemanusiaan bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk kaum kapitalis, dan juga individu tertentu. Oke, baik. Poin yang ketiga yaitu nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, di sini itu nilai persatuan menjadi dasar untuk mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga subsistem tidak mengabaikan sistem-sistem yang lain. Selain itu, solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan hidup individualitas, tetapi tidak mengganggu integritas. Maksud kalimat ini itu sila-sila yang ada dalam Pancasila itu harus memperhatikan nilai-nilai yang bersifat universal, nilai-nilai yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi di sini itu ilmu pengetahuan harus memperhatikan aspek-aspek nilai-nilai universalisme. Nah, di sini juga ditekan agar pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak hanya terjadi pada kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga itu harus bersifat integritas dan harus tetap tepat sasaran, terlebih khusus untuk pembangunan rakyat. Nah, yang berikutnya itu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini pengembangan ilmu pengetahuan itu harus menyimbangi penerapan dan penyebaran pengetahuan yang lebih demokratis. Di sini ditekankan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan itu harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama itu rakyat, alam, tidak bergantung pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi di sini tuh pengetahuan itu harus untuk dibuat untuk kepentingan rakyat, tidak untuk kepentingan antar golongan, untuk kaum kapitalis.
Nah, yang terakhir itu adalah nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini itu menekankan bahwa keadilan itu ada guna untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh diinjak oleh kepentingan yang semu. Nah, maksud dari kalimat ini, pengetahuan yang berkembang itu kan membawa perubahan. Contohnya itu di bidang pembangunan. Nah, ketika pembangunan itu dilakukan harus memberi dampak yang sangat besar, baik itu dampak positif bagi seluruh lapisan yang ada di masyarakat. Tidak hanya untuk kaum yang bermodal, tetapi untuk para buruh juga. Nah, di sini ditekankan keadilan. Nah, begitu juga untuk mendapat perlindungan. Mereka juga harus mendapat perlindungan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, terlebih khusus pihak-pihak yang pemangku kebijakan. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari 5 poin dasar dari 5 sila dan juga poin-poin dasar sebagai pengembangan ilmu pengetahuannya. Oke, baik, berikut saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi bab 7 yang saya sampaikan. Pertama itu bahwa kita harus mengetahui bahwa pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, terlebih khusus yang ada di Indonesia itu, harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dihidupi oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Yang kedua, Pancasila itu senantiasa itu dituntut untuk terbuka akan kritik-kritik dan juga masukan yang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia pada zaman sekarang ini. Dan yang terakhir itu adalah poin yang paling penting, bahwa paradigma Pancasila sebagai ilmu pengetahuan itu hadir untuk menyadarkan bahwa fanatisme itu dan kenetralan ilmu itu dapat menjebak manusia itu sendiri, terlebih khusus pada masalah-masalah yang tidak biasa ia atasi sendiri pada bidang religius, etnis, dan politik. Jadi itu oleh sebab itu Pancasila harus mendongkrak kembali, memberi gerakan untuk agar supaya individu manusia itu dapat berpegang teguh kembali pada nilai-nilai Pancasila, dapat menjalankan kehidupan dengan baik, terlebih khusus tidak menjadi korban oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan juga peradaban zaman. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, salah tindakan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.